Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan mengenai miskin rohani. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah kemiskinan membawa kebaikan dalam hidup kita? Karena saya tidak percaya kemiskinan membawa kebaikan dalam hidup kita. Nah, tetapi kenapa Alkitab berkata, berbahagialah orang yang miskin? Apakah ini artinya Yesus menyuruh kita jadi miskin? Atau Yesus mau kita jadi miskin? Atau Yesus memvalidasi keadaan kita yang miskin? Supaya jangan nanti saudara salah tanggap. Ini firman Tuhan yang indah. Yang mengerti katakan amin. Di sisi satu lagi, saudara lihat ada banyak hamba Tuhan yang sibuk menyerang gereja-gereja yang membicarakan tentang kemakmuran. Seakan-akan dan seolah-olah kembali lagi datang pertanyaan, apakah Tuhan tidak mau umatnya kaya? Apakah Tuhan mau kita tetap dalam kemiskinan? Nah sayang, dengarkan, itu sebabnya kita perlu belajar Alkitab. Amin. Kalau memang betul Tuhan mau kita itu miskin, maka tentunya tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus Kristus sudah jadi miskin supaya oleh kemiskinannya berkat Abraham datang kepadamu. Nah sekarang berkat Abraham itu sayang, itu tidak hanya pada berkat-berkat materi. Berkat Abraham itu berkat tiga berganda, yaitu berkat rohani, jiwani, materi. Yang mengerti katakan amin. Berarti dari sini kita tahu Tuhan tidak ingin kita miskin. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin kita miskin. Tetapi kenapa Tuhan sendiri berkata berbahagialah orang miskin? Di sini saudara perlu tahu betul bahwa ada beberapa hal kalau kita lihat dari bahasa aslinya dan kita lihat apa yang diinginkan Yesus. Miskin yang dikatakan di kitab ini bukan bercerita mengenai keadaan, tapi kesadaran. Saya ulangi sekali lagi. Ada orang yang miskin, tapi dia nggak sadar dia miskin, sombongnya berkali. Yang ngerti katakan amin. Ada orang yang miskin, itu keadaannya, tapi dia tidak sadar dia miskin, dia sombong. Dan Tuhan mau kita itu tahu. Nomor satu tadi dikatakan, berbahagialah orang yang sadar dia miskin di hadapan Allah. Dan itu yang diserang. Kalau saudara lihat apa yang dibawakan oleh Pastor James ini sangat indah, di mana dikatakan hanya sekali Yesus berkata-kata dengan baik dan bermurah hati kepada seorang Yahudi. Yang lainnya dia kejam. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kenapa? Karena yang lainnya dia berdiri dengan sombong dan berkata, aku tidak seperti pemungut cukai itu ya Tuhan. Tetapi ada pemungut cukai yang kemungkinan besar secara keuangan dia lebih kaya daripada orang Yahudi manapun, karena dia didukung oleh pemerintahan Romawi. Yang mengerti katakan amin. Dan yang memukul dadanya, dia berkata, aku miskin di hadapanmu, aku miskin kebenaran. Nah sekarang pertanyaanku, kata Tuhan, siapakah yang pulang memperkaya? Maka semuanya tahu apa maksudnya. Sekarang ini dikatakan siapa yang pulang dengan kebenaran, kata Tuhan. Betul? Betul? Dan saudara tahu kerajaan surga bukan mengenai makan minum, tapi mengenai siapa yang pulang dengan kerajaan surga? Orang yang memukul dadanya, sadar bahwa dia orang miskin di hadapan Allah. Gereja Tuhan, inilah maksud Tuhan pada saudara hari ini. Bukan supaya engkau jadi miskin dalam arti kata engkau tidak punya apa-apa, tetapi seorang yang diberkati secara ajaib tapi sadar bahwa dia tidak punya apapun.
Yang ngerti katakan amin. Engkau boleh berbangga dengan pencapaianmu. Kiranya engkau memiliki pencapaian yang luar biasa dan Tuhan tambahkan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, tinggikan Tuhan. Di hadapan Tuhan kau berkata, aku tidak ada Tuhan. Pukul dadamu dan berkata, aku kosong. Dan aku mau lebih lagi daripada Tuhan. Pukul dadamu dan berkata, aku bukan siapa-siapa. Dan aku ingin lebih lagi daripada Tuhan. Jangan datang pada Tuhan dan berkata, aku sudah memberi kepadamu ya Tuhan. Ini pekerjaan kelompok sel, 30 kelompok sel ku bangun. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Dia adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan saya mau saudara juga mengerti prinsip ini. Ini satu prinsip yang indah yang dibawakan hamba Tuhan kepada saudara. Karena kalau saudara berkata saudara penuh, Tuhan tidak tahu mau mengisi kemana lagi. Tapi kalau saudara berkata aku kosong Tuhan, Tuhan tahu ini adalah bejana yang masih bisa dituang. Ini adalah bejana yang masih bisa diisi. Satu hal, engkau akan mengkilat seperti emas, engkau akan tinggi seperti raja. Tapi di hadapan raja segala raja kita tetap berlutut dan muka kita tetap sampai ke tanah dan berkata aku tetap miskin di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena kita tidak punya apapun. Tanpa Tuhan tidak mungkin. Tanpa Tuhan mustahil. Tanpa Tuhan tidak ada kita di sini. Adakah seorang yang dapat mempertahankan hidupnya terhadap kanker, terhadap tumor? Adakah seorang yang bisa mempertahankan hidupnya terhadap resesi ekonomi? Adakah seorang yang bisa menjamin bahwa dia bisa melalui COVID dengan baik? Hanya dengan maskermu kau bisa melalui COVID? Kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan. Daud berkata, kalau bukan karena Tuhan, aku sudah menjadi penghuni daripada dunia orang mati. Jadi sekali lagi jangan sampai firman Tuhan ini membingungkan saudara. Karena tadi saya lihat, karena saya baca pun saya tahu pasti ada yang bingung dan bertanya-tanya berkat dari kemiskinan. Apakah memang Tuhan mau saya miskin supaya saya dapat berkat? Lalu kalau kau dapat berkat, maka kau tidak miskin lagi jadi kaya. Semua yang dapat berkat pasti jadi kaya, tidak miskin lagi. Betul atau tidak? Lalu kalau kau sudah kaya, berarti ini Tuhan tidak berkenan lagi. Bukan begitu. Engkau boleh sekaya-kayanya, tapi di hadapan Tuhan engkau selalu berkata, aku ingin kau lebih lagi. Aku ingin kau lebih lagi. Lihat tahu secara dunia apa yang kurang padanya. Tapi dia berkata, satu hari di rumah Tuhan lebih dari 1000 hari di tempat lain. Dia katakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap ya Allah. Aku hendak membangunkan fajar. Sayang, itu sikap hati yang benar. Dan Tuhan berkata, aku telah menemukan seorang yang hatinya terpaut padaku. Bahasa Inggrisnya berkata, his heart runneth after me. Hatinya berlari mendapatkan aku. Sayang, inilah gereja Tuhan yang hatinya berlari mendapatkan Tuhan. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jaga apimu supaya engkau tetap panas. Saya ulangi sekali lagi, jaga apimu supaya engkau tetap panas. Amin. Nah, dengarkan, Tuhan berkata kepada sidang Tuhan di Laodikia pada akhir zaman, bahwa dia berkata, aku telah kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan Tuhan berkata, engkau tidak tahu, kau melarat, malang, miskin, dan yang paling mengerikan, buta dan telanjang. Sayang, dikatakan di sini saudara, engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas. Aku memuntahkan engkau dari mulutku. Dan aku menasihatkan padamu supaya engkau memberi daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya memakainya agar jangan terlanjanganmu dan memalukan. Dan minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Sayang, kembali lagi, satu hari semua kita akan diperkaya Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini memperingatkan pada kita supaya kita selalu menyala, kasih kita selalu menyala. Amin. Di dalam nama Yesus. Dan kita selalu menyala untuk memuliakan Tuhan, menyala untuk membawa jiwa-jiwa. Sekali lagi,
tadi dikatakan berserah pada Tuhan. Saya mau kita semuanya melihat bahwa semua yang diberikan Tuhan itu adalah untuk boleh membawa orang lebih banyak lagi datang pada Tuhan. Kedudukan yang diberikan Tuhan, posisi yang diberikan Tuhan, uang yang diberikan Tuhan, semua itu dipakai untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sayang anakku, biarlah Tuhan kiranya berkenan. Jangan Tuhan dapati kita sibuk mengurus harta kita. Jangan Tuhan mendapati kita sibuk dan menjadi suam-suam kuku di hadapannya. Kita semua yang diberkati oleh firman sepakat berkata, amin. Diberikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari dipersilakan.